jawabnya halo. Kalau sudah halo, bilangnya hai hai. Hai hai. Halo. Halo. Hai hai. Sekali lagi. Hai hai. Halo. Halo. Hai. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya semangat. Tepuk semangat. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Oke, anak-anak sadar, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Zain, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Yuk. Kedua tangan, tundukkan kepala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Insya Allah nanti belajarnya jadi lebih lancar. Anak-anak peserta hari ini semuanya masuk atau ada yang izin mungkin? Masuk. Coba Ustazah cek dulu barangkali ada yang ke kamar mandi atau mungkin belum kembali dari kantin. Abian, Mas Abian, oke. Mbak Alesa, Mbak Alia, Mbak Amara, ada? Oke. Andromeda, Mbak Husna, Mbak Ataya, oke. Mbak Askia, Aska, Mas Faisal, oke. Mas Fahri, Mas Farhan, Mas Filan, oke. Mas Faizal, oke. Ada lagi Mas Kenzi, oke. Sampai Mbak Queen ya, Mbak Queen, oke. Selanjutnya Mbak Fahira, Mas Zaki, oke. Selanjutnya Mas Hasbi, Mas Syafiq, oke. Selanjutnya Mas Zain, Mbak Akila, hadir? Mana kok nggak ada suaranya? Oh, oke. Oh, Mas Nathan, oke. Mbak Laura, Quenzino, oke. Mas Adam, ada. Selanjutnya Mbak Zaga. Oke, alhamdulillah. Insya Allah hadir semua ya, anak-anak musadah. Baik, untuk yang selanjutnya. Semuanya sudah semangat, silahkan dikeluarkan bukunya terlebih dahulu. Kita persiapan untuk pelajaran. Dikeluarkan bukunya, dikeluarkan alat tulisnya, ya. Oke, baik. Sebelum itu, kita mulai. Sudah dikeluarkan semua? Sudah dikeluarkan? Oke, tapi sebelum belajar, Ustazah punya sesuatu nih buat kalian biar lebih semangat. Ustazah punya sesuatu. Kira-kira apa ya? Oke, dilihat dulu. Iya. Kita main ice break dulu ya. Siapa mau ice breaking dulu? Oke, semua sudah siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. 3, 2. Oke.
Yes, tepuk tangan dulu buat kita. Oke. Baik, anak-anak pesadar sekarang sudah kelas 4 tentunya udah makin pinter. Siapa di sini yang cinta sama negara kita? Angkat tangannya. Oke. Cinta sama negaranya. Negara kita namanya? Indonesia. Nyanyi dulu ya. Oke. Kita nyanyi dulu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Semuanya menyanyi dengan sama. Ya. Semuanya boleh pakai tepuk. Lambang bendera, lambang suci warna merah, di seluruh Indonesia, adalah pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentakan berkibarlah sama-lamanya. Oke, itu aja dulu. Atau kita ulang sekali lagi tanpa musik boleh ya? Oke. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Berkibarlah bendera, lambang suci warna merah, di seluruh pantai Indonesia, adalah pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih. Kita berkibarlah sama-samanya. Oke, belajar lagi ya nanti ya, biar lebih hafal. Oke, anak-anak sadar, minggu kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia. Materinya siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Ayo. Kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif masih ingat ada apa itu kalimat persuasif? Kalimat yang berisi apa? Ajakan. Oke, pinter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Ada yang tahu? Dari apa yang Ustazah Rika bawa hari ini, kira-kira Ustazah akan mengajar tentang apa? Dongeng. Nah, dongeng yang akan Ustazah Rika ajarkan ini hari ini ya. Nanti dari dongeng ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan juga unsur-unsur dalam dongeng. Siap belajar? Siap. Oke. Siapa yang kalau malam didongengin dulu sama ibunya? Dulu, mungkin waktu kecil pernah didongengin orang tuanya. Oke. Ya, yang sekarang masih didongengin sama orang tuanya. Ada? Oke, tidak ada. Nah, karena materi hari ini dongeng dan juga kalian sudah pernah didongengin,
Ustazah mau tanya ya. Yang pertama, tahukah kalian apa itu dongeng? Cerita hayalan, Bu Pintar. Ada lagi mungkin? Cerita apa? Ayo, siapa yang tahu? Mungkin yang lain. Ini katanya cerita hayalan. Kalau Mbak apa? Ada yang tahu? Ceritanya tidak nyata. Oke, boleh. Yang kedua sekarang coba. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan dongeng? Nah, kalau mendengarkan kan tadi sudah ya, karena diceritakan orang tuanya. Kalau membaca dongeng pernah atau tidak? Sekarang, dongeng apa yang pernah kalian dengar? Malin Kundang, terus si Kancil. Oke ya. Nah, hari ini Ustazah akan membawakan sebuah dongeng. Ya, hari ini Ustazah Dika akan membawakan sebuah dongeng. Dongengnya tentang apa Ustazah kira-kira? Oh, hari ini Ustazah punya apa ini? Pohon kelapa. Kira-kira kalau pohon kelapa itu adanya di mana? Di pantai. Nah, ini ada siapa kira-kira? Hah? Ada orang yang mancing. Ini ada nelayan. Oke, mohon diperhatikan. Ustazah akan memulai ceritanya. Ya, ceritanya ada di sebuah pantai. Pada suatu hari, ya, pada suatu hari ada dua orang pengembara, ya, yang satu seorang yang memancing, yang satunya seorang nelayan yang sedang mencari kerang. Oke, di pantai itu banyak sekali ikan dan juga banyak sekali terdapat kerang atau disebut juga dengan tiram. Ya, ketika mereka berjalan, ketika dua orang ini berjalan, mereka melihat kerang atau melihat tiram yang sangat besar. Yang sangat apa nak? Besar. Kemudian yang nelayan ini berkata, wah, ada kerang, ada tiram besar sekali, itu punyaku. Lalu orang yang memancing ini pun tidak mau kalah. Jangan salah, itu punyaku. Siapa bilang itu punyamu? Ya, mereka saling berebut. Ini punyaku, ini punyaku, bukan. Ini punyaku, bukan. Ya, semuanya mereka saling bertengkar. Lalu yang nelayan ini berkata, siapa yang melihat dulu, menurut hukum dia yang menjadi pemiliknya. Lalu orang yang memancing ini tidak mau kalah. Tapi yang punya mata yang lebih jernih itu aku. Kamu kan tidak terlalu bisa melihat. Jadi tiram ini menjadi punyaku. Ya toh? Mereka terus saja melanjutkan perdebatan itu. Lalu yang nelayan ini berkata lagi, tidak mau kalah lagi. Yang mencium baunya terlebih dahulu itu aku. Ya? Oh, tidak bisa. Ya, yang memancing ini juga bilang, tidak bisa. Tadi yang memegang duluan itu aku. Ya, terus saja mereka berdebat. Tidak ada akhirnya. Dari pagi sampai siang, bayangkan di pantai hanya demi sebuah apa? Kerang atau tiram. Lalu tiba-tiba saja muncullahku. Muncullah siapa kira-kira? Muncullah seseorang. Siapa itu? Hukum. Muncullah seorang hakim. Ya, muncullah seorang hakim. Wahai kalian berdua, diamlah. Ya,
hakimnya melerai. Bawalah ke sini tiram itu. Dan mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh sang hakim. Ya, mereka membawa kerang itu ke hadapan sang hakim. Tanpa pikir panjang, sang hakim itu langsung membuka kerangnya, langsung membuka tiramnya dan memakan isinya. Apa yang terjadi kira-kira? Dua orang ini melongo, kaget karena tiram yang mereka perdebatkan diambil, dimakan oleh sang hakim. Ya, lalu sang hakim ini berkata, tiram ini sudah kumakan, dan sekarang bawalah pulang kulitnya ini satu persatu untuk kalian. Masalahnya sudah selesai, silahkan pulang dengan damai. Kira-kira dari dongeng yang Ustazah bawakan tadi, apa yang bisa kita ambil? Ustazah, dongeng kok ada dongeng di pantai kok ada hakim toh Ustazah? Memang bisa atau enggak? Bisa, karena ceritanya dongeng itu apa? Hayalan, ya. Tetapi dari setiap dongeng pasti akan ada pelajaran. Kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil apa? Tidak boleh memperebutkan barang, apalagi jangan bertengkar, apalagi ayo harus berbagi. Boleh. Ada lagi siapa mungkin? Ada lagi? Harus adil. Nah, yang kalian sampaikan sudah betul. Tetapi yang lebih betul adalah, ya, janganlah kita terlarut-larut dengan pertengkaran sehingga orang lain itu mengambil keuntungan. Ya toh? Coba tadi mereka tidak bertengkar, mereka pasti akan makan tiram itu, betul kan? Tidak akan dimakan oleh sang hakim. Oke, bisa dipahami anak-anak Ustazah? Oke, nah selanjutnya itu tadi sedikit tentang dongeng. Yang selanjutnya adalah Ustazah akan menyampaikan materi tentang apa? Halo, materinya tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ayo. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang dongeng. Oke, silakan disiapkan bukunya. Barangkali nanti ada yang perlu dicatat, ya. Ustazah sampaikan yang pertama. Dongeng adalah bentuk sastra lama, ya, yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh hayalan. Ya, kayak Malin Kundang. Malin Kundang itu kan kejadiannya ketika Malin Kundang dikutuk kan luar biasa, ya. Ya kan? Diceritakan di situ terjadi badai, ombak, petir, begitu kan? Nah, itulah yang disebut dengan suatu kejadian yang luar biasa. Hayalan, sama seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Ketika di pantai kok ada hakim kok tiba-tiba, ya, karena ceritanya hayalan. Selanjutnya, sehingga dianggap oleh masyarakat cerita tersebut tidak benar-benar terjadi. Oke. Ada yang lain mungkin, ada yang tahu cerita dongeng ini loh, kayak kok tidak masuk akal sama sekali gitu. Mungkin ada yang pernah membaca? Tidak ada? Selain Malin Kundang kalian cerita apa? Si Kancil. Apa? Timun Emas. Nah, masa tahu Ustazah? Kan Timun Emas itu dikejar oleh raksasa. Masa Timun Emas bisa kalah? Kan gitu ya. Timun Emas siapa yang kalah? Raksasa. Kan nggak mungkin ya. Tapi dalam dongeng hal itu mungkin. Selanjutnya, nah,
Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide besar atau gagasan pokok dari suatu cerita. Oke, boleh ditulis ya. Oke, selanjutnya tokoh yaitu lakon atau pemeran, ya, bisa orang, bisa binatang, ya, yang terlibat dalam cerita. Bisa hewan, bisa tumbuhan. Jadi dalam dongeng itu tokohnya bisa bermacam-macam. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tokoh. Yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, yang ketiga ada tritagonis. Ya. Oke, protagonis itu dia tokoh baik. Kalau antagonis dia tokoh yang jahat. Selanjutnya kalau tritagonis dia tokoh yang apa? Ayo. Netral. Netral itu artinya dia tidak baik, dia juga tidak jahat. Biasa aja, tokoh pembantu biasanya. Cuma lewat doang, ya. Selanjutnya. Oke. Unsur intrinsik yang selanjutnya ada latar atau setting. Latar itu nanti dibagi menjadi beberapa. Ada latar tempat, ada juga latar waktu dan suasana. Kalau dari cerita yang Ustazah sampaikan tadi, nak, yo, latar tempatnya di mana? Pantai. Oke. Yang selanjutnya alur. Alur itu adalah urut-urutan peristiwa yang membentuk cerita secara utuh. Jadi, misalkan seperti tadi Ustazah bercerita ada dua orang yang lewat, kemudian dia menemukan tiram, lalu mereka bertengkar, kemudian diselesaikan oleh hakim, itu dinamakan dengan alur. Oke? Oke, sudah ditulis? Oke, sudah ya? Oke. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara penceritaan yang diambil oleh si pengarang. Misalkan sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ada juga sudut pandang orang ketiga. Ini kalian cukup sekilas tahu saja ya. Jadi tidak masuk materi karena materi utama hari ini adalah kita akan belajar tentang yang paling akhir apa nak? Pesan atau amanat. Amanat itu berarti apa? Pesan moral dari suatu cerita, pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, sekali lagi Ustazah ulangi. Tadi pesan dari cerita atau dongeng yang Ustazah sampaikan apa? Kita harus berbagi kurang tepat. Ayo, tadi Ustazah Rika menyampaikan apa? Jangan fokus dengan pertengkaran kita. Oke, jangan biarkan orang lain mengambil untung, ya. Sekarang anak-anak Ustazah, coba kalian lihat kehidupan kalian sehari-hari di sekolah. Kalian menemukan tidak teman kalian ada yang bertengkar? Hah? Ya? Oke. Siapa yang hari ini bertengkar? Ada yang hari ini bertengkar? Ada? Tidak ada. Siapa yang melihat temannya bertengkar kemarin? Ayo, ada, oke, ada. Wow, ya, banyak sekali. Teman-teman kita masih banyak yang bertengkar di sekolah. Ustazah tadi berangkat dari bawah mau ke atas. Ada Mas Fajra dan juga Mas Zidan kalau tidak salah bertengkar juga, marah-marah, ya. Lalu ada temannya yang di belakang itu dia ketawa ketiwi, ya, ngelok-ngelok nih. Nah,
Ketika Mas Fajar dan Mas Zidan ini bertengkar, berarti teman yang ketawa ini ngelokkan ini tadi, berarti dia yang mengambil untung. Ya toh? Jangan sampai kita seperti itu. Bisa jadi nanti ketika kalian pas fokus bertengkar, teman kalian di dalam sedang pelajaran, kalian nggak dapat pelajaran. Ya? Oke, jadi maka dari itu jangan apa nak? Bertengkar. Ini masih banyak sekali Ustazah kita temukan. Yang selanjutnya, nah ya, ini yang Ustazah kita sampaikan tadi tentang dongeng. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi, ya. Berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi tentang dongeng ini, tentang materi dongeng, tentang pesan dari dongeng, Ustazah akan meminta kalian untuk membentuk kelompok, ya. Nah, kelas ini jumlahnya 28, betul? Oke, Mas Zain tolong maju dulu. Mbak Gila boleh maju. Mbak Mahira boleh maju. Ayo. Satu lagi. Oke, boleh ya Mas? Ayo. Ada lagi mungkin Mas atau Mbak satu lagi? Oke, boleh ya Mas? Nah, anak-anak yang ada di depan ini nanti yang akan menjadi ketua kelompoknya. Kita akan bentuk kelompok menjadi berapa? 5. Oke? Akan menjadi 5. Nanti cowok cewek enggak apa-apa, saling berkomunikasi, ya. Ustazah akan menghitung, perhatikan. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Jadi yang kebagian nomor sesuai dengan nomor temannya ini menjadi kelompoknya teman ini. Paham? Paham ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Siap? Paham ya? Berarti yang dapat nomor 5 dengan Mbak siapa? Mbak Mahira. Oke? Kita duduknya agak dekat, nanti bangkunya boleh didekatkan. Oke? Hitungan ke-10 nanti semua sudah membentuk kelompok, ya. Tidak usah dibawa tasnya, cukup mejanya saja. Siap? 1, ayo Mbak, Mas. 2, 5.
Oke, fokus dulu ke Ustazah Rika. Halo. Halo. Diam dulu. Yang kedua, tadi ya, kalian yang kedua ya diminta untuk berdiskusi tentang masalah. Ustazah Rika tadi menyampaikan masalah tentang apa? Pertengkaran. Oke, yang ketiga, bacalah tiap-tiap dongeng yang terlampir ya. Jadi Ustazah tadi membagikan 2 dongeng. Halo, konsen lihat Ustazah tadi. Ustazah tadi membagikan 2 dongeng ya, dibaca masing-masing. Kemudian tentukan pesan mana yang sesuai dengan permasalahan yang tadi Ustazah sampaikan. Kira-kira amanat atau pesan dari dongeng yang ini atau yang ini ya yang cocok untuk masalah yang disampaikan Ustazah Rika tadi ya. Setelah itu terakhir berikan alasan sebanyak mungkin kenapa amanat dari dongeng yang kalian pilih ini cocok dengan masalah yang Ustazah Rika angkat tadi. Paham? Paham ya? Oke. Waktu mengerjakan 5 menit cukup? 10. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Dibaca dulu masing-masing, ditentukan amanatnya. Setelah amanat mana sih yang sesuai dengan masalah yang saya sampaikan tadi? Ya, paham ya? Dua-duanya ini dibaca, ditentukan amanatnya ya. Setelah itu kalian berlawan kita amanat yang ini sih kalau masalah yang sudah tadi. Kalau kamu milih misalkan tidak alasan apa kamu milih? Selanjutnya hasilnya dibaca dulu masing-masing, ditentukan dulu amanatnya. Ini apa? Paham belum? Berarti kan ada 2 cerita. Ini sama ini dibaca ditentukan amanatnya. Ya. Setelah ditentukan amanatnya, ya, ditentukan apa sih amanat yang sesuai dengan masalah yang sudah disampaikan tadi. Amanat tadi atau amanat yang nah, setelah itu misalkan amanat yang itu sama masalah
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, kelompok satu mana saya? Sudah 5 menit. Amanatnya apa yang ini?
Ayo ditentukan, kalian pilih yang mana? Kalian pilih amanat lebah atau pilih amanat dongeng kambing? Kalau sudah ditentukan, baru kalian beri alasan. Ayo, 2 menit lagi. Nanti dipotong. Iya benar. Ayo, sudah? Ayo. Sudah 10 menit. Kan sudah membagi. Kamu dari tadi diskusi, terus kamu baca lagi. Sudah ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo, kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, dalam hitungan 10. 1. Bangkunya dikembalikan boleh. 2. 3. 4. Ayo, 5. Mohon maaf, ini yang di bawah punya siapa ya? Ada tidak ada kelompok yang bertanggung jawab? Oke, terima kasih. 4. Sudah, kembali ke tempat duduknya. Ya, oke. Selanjutnya, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita presentasi bersama. Siapa kira-kira yang sudah selesai semua pekerjaannya tadi? Oh, ada teman semua. Oke. Siapa kelompok yang berani maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan? Ayo.
Ayo, yang maju dulu berarti selesai lebih dulu. Ayo, ayo. Siapa? Ini? Oke. Nah, kelompoknya semua maju. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 2 semua maju. Kelompok 2 semua maju. Geser dikit. Mas-masnya siapa nih? Ayo. Oke. Sudah? Sudah? Ada lagi enggak? 3 orang saja. 3 orang saja. Oke, geser dikit. Silakan dipresentasikan, Mas. Halo. Silakan dipresentasikan. Kalian pilih amanat dari cerita yang mana? Lalu kenapa kalian memilih itu? Ayo, suaranya yang keras kalahkan suaranya Ustazah. Tadi siapa yang bagian? Kan Ustazah tadi sudah minta untuk membagi kan? Oke. Ayo. Ayo. 1. Kalian pilih amanat dari cerita yang mana? Ayo. Kamu pilih ceritanya itu. Amanatnya apa cerita itu, Mas? Oke, memperebutkan sarang serangga. Oke, alasannya kenapa kamu kok memilih itu? Kenapa sesuai dengan masalah yang Ustazah Lika sampaikan? Tadi masalah yang Ustazah Lika adalah tentang pertengkaran ya loh. Jangan sampai orang itu mengambil apa? Keuntungan. Ayo, kenapa kamu kok memilih itu, Mas? Karena kenapa? Yang keras suaranya enggak benar loh. Teman-temannya yang di belakang enggak benar loh. Kenapa enggak mungkin? Hah? Kenapa ayo? Ayo keluar nih, apa masalah? Ayo. Hah? Ayo dijawab. Kenapa ayo? Alasannya kenapa kamu kok memilih itu? Karena sesuai, Us. Karena ini begini begitu, Us. Ayo. Karena memperebutkan terus dan pertengkaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok berapa? Kelompok 2 tepuk tangan. Oke, nanti ya, nanti. Oke, sudah? Nanti kita evaluasi bareng-bareng ya. Oke, sekarang kelompok selanjutnya siapa yang berani? Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya. Ayo, kelompok selanjutnya siapa yang berani presentasi? Ayo. Ayo. Siapa? Ayo. Sudah? Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Maju, jangan sendiri, maju. Biar temanmu yang di belakang benar, temanmu yang di belakang benar. Yang keras. Saya memilih, loh Mas, disampaikan. Ayo. Saya memilih dongeng pertengkaran lebah dan tawon. Karena apa? Nanti ayo coba. Saya coba diulang. Saya memilih pertengkaran lebah dan tawon karena beri tepuk tangan untuk kelompok berapa? 1. Tadi kelompok 1 pilih cerita lebah. Ya, karena apa? Karena katanya sesuai dengan ceritanya Ustazah Lika. Ya, nanti kita evaluasi kita di belakang. Ayo, boleh kembali ke tempatnya. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo. Kelompok berapa Mas Zain?
Saya memilih jawabannya adalah dongeng pertengkaran lebah dan tawon. Karena lebah dan tawon bertengkar dan disaksi oleh hakim. Disaksikan Oleh hakim dan madunya dibagi dua. Oke, terima kasih teman-teman. Kelompoknya Mas Bayu suaranya sudah kan. Terima kasih. Nanti kita cek bareng-bareng ya jawabannya. Selanjutnya, ayo masih ada 2 kelompok lagi. Ayo kelompoknya Mbak Gila sudah. Ayo, yang terakhir kelompok ayo. Masih ada 2 ya Kak sebentar. Ayo biar selesai yo. Oke, ayo. Oke, kelompoknya Mbak Gila. Ayo. Silakan Mbak Gila yang presentasi. Suaranya keras temennya yang pojok biar dengar yang pojok. Ayo, yang keras. Yang keras. Saya memilih jawabannya apa, karena apa? Bintang ayo. Kurang-kurang. Saya memilih cerita pertengkaran lebah dan tawon. Karena Sesuai dengan cerita yang diceritakan sebelumnya, dan cerita tersebut adalah sebuah pertengkaran yang merebutkan sarang mengalah. yang merebutkan sarang. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih. Ada alasan lain mungkin? Tidak? Oke, terima kasih. Kelompok terakhir. Ayo, kelompok terakhir. Kira-kira tadi semua ya, 1 sampai 4 yang presentasi tadi semua memilih lebah. Kira-kira yang terakhir ini milih lebah juga atau enggak ya? Ayo, sampaikan Mbak. Yang jelas saya memilih. Ayo. Kurang keras sedikit saya. Karena apa? Alasannya karena kan tadi kamu 2 ekor kambing atau tawon. Kamu memilih jawaban yang mana? 2 ekor kambing atau tawon? Yang menurutmu sesuai dengan ceritanya Saudara Tika yang mana? Cerita kambing atau cerita tawon? Tawon. Alasannya kenapa? Oke, karena mengaku sarang itu milik mereka. Boleh kembali beri tepuk tangan. Nah, saling, ayo diperhatikan kembali. Tadi Ustazah Tika sudah menyampaikan masalahnya. Ada Mas Fajar dan juga Mas siapa tadi? Mas Zidan. Yang apa tadi? Yang bertengkar. Lalu ada orang yang apa tadi di belakangnya? Yang apa? Ketawa ketiwi. Dia mengambil apa? Untung. Oke. Berarti kira-kira kalau yang pertama tadi, kalau cerita kambing tadi amanatnya apa? Cerita kambing amanatnya apa? Ayo, pesannya. Jangan sombong. Oke. Jangan saling harus mengalah. Oke, kalau yang kedua tadi berarti jawaban dari yang kalian ajukan tadi benar atau salah? Yang keras dong dengan jawabannya. Benar atau salah? Benar. Karena cerita kambing tadi bercerita tentang apa? Kesombongan. Sedangkan cerita tentang lebah tadi adalah cerita tentang pertengkaran. Yang mana kita tidak boleh saling bertengkar. Bisa dipahami? Bisa mengambil pesan dari cerita yang kita baca? Bisa. Terakhir, kalau kita sudah tahu ya, kita sudah tahu bahwa bertengkar itu tidak boleh. Berarti yang harus kita lakukan apa? Harus saling apa ya? Saling menghormati. Apalagi?
saling menghargai, apalagi toleransi, apalagi menyayangi. Nah, agar tidak ada lagi pertengkaran harus saling toleransi, menghargai, menyayangi, menghargai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selesai ya. Selanjutnya terakhir ada apa Ustazah itu Ustazah kira-kira ya? Karena kalian sudah tahu apa itu amanat, cara menentukannya seperti apa sudah bisa. Terakhir dari Ustazah mau mengevaluasi terkait dengan materi kita hari ini. Ya, silakan dikerjakan dengan benar. Silakan ditulis namanya, dikerjakan, bisa langsung dikerjakan ya. Boleh ballpoint, boleh pensil. Siapa yang belum? Waktunya 5 menit dari sekarang. Insya Allah soalnya mudah, hanya sedikit. Untuk isian silakan dijawab di sampingnya boleh, di kolom pink atas juga boleh. Satu menit lagi.
Sudah? Oke, boleh dikumpulkan dulu saja Hika yang sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Ya, oke. Mbak Naura, oke. Mas Aska, oke. Mas Filan, oke. Yang selain ini ayo. Yang sudah silakan dikumpulkan. Nih. Ayo yang lain. Ayo, sudah semua? Pintar. Oke. Silakan dikumpulkan. Ya, oke, silakan. Mas Faisal, oke. Mbak Mahira, oke. Zaki, oke. Mas Hasbi, oke. Mbak Filza. Oke, Mbak Sifan. Mbak Ataya. Alia. Selo, oke. Mbak Queen, oke. Ayam. Ya. Sudah, alhamdulillah, ayo. Baik, terima kasih sudah semua ya, Nak ya. Baik. Oke, sudah, alhamdulillah semua sudah selesai. Hari ini itu pelajaran dari Ustazah Hika, ya Nak ya. Hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Dongeng. Oke, hari ini kita belajar tentang dongeng. Sekali lagi coba kita refleksi kembali, kita rangkum ya. Dongeng itu apa? Siapa yang bisa ya? Dongeng itu cerita hayalan. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita? Apa aja ya? Siapa yang ingat ya? Satu. Dari atas tema, pintar. Terus apa? Tokoh, pintar. Latar, pintar. Alur, betul. Amanat. Oke, pintar semuanya. Ustazah mau tanya. Ya, latar itu apa tadi? Tempat. Selain tempat apa? Waktu. Selain waktu apa? Suasana. Kalau amanat apa ya? Pesan dari cerita atau dongeng yang kita baca. Alhamdulillah, itu dari Ustazah. Terakhir, pesan dari Ustazah Hika. Seperti masalah yang diambil tadi, jangan apa Nak? Bertahan. Oke, biar bilang capeknya setelah belajar, kita nyanyi dulu ya. Solid Kids. Kira-kira nyanyi apa sih Ustazah? Ayo, tepuk tangan. Biar kita lagi. Suwe ora jamu godhong melon. Suwe ora jamu kisah ini gelap.
pisan atine gelo. Tepuk tangannya. Yo. Lagi. Suwe ora jamu, jamu saka suwe ora ketemu, ketemu pisan atine seneng. Suwe ora jamu, jamu saka suwe ora ketemu, ketemu pisan atine seneng. Solid. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Masih semangat? Coba kira-kira sedikit dari Rosada. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang. Iya, senang ya. Kita balik coba. Hari ini senang. Oke, kita taruh sini ya. Senang katanya. Apakah gurumu menyenangkan saat mengajar? Iya. Dikasih yang mana nih? Yang ini ya. Oke, terakhir, apakah kamu bisa memahami pelajaran hari ini? Bisa. Tentang apa? Dongeng. Oke, alhamdulillah. Tuh, salah ya? Nggak ada ya? Oke, kita copy aja deh. Mana ini? Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk belajar kita hari ini. Baik, itu dulu dari Ustazah Dika. Ketemu lagi pelajaran selanjutnya. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teks wawancara. Nanti akan diajari di situ bagaimana kalian akan mewawancarai orang. Oke, itu dulu. Kita berdoa kafaratul majelis. Silakan dipimpin Mbak Dila. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih. Itu dari Ustazah. Ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.